Kembali di Breaking News, pemirsa, jemaah Muhammadiyah diprediksi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri besok, dan untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir. Selamat sore, Prof. Haidar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam Davi dan warahmatullahi segenap wabarakatuh. pemirsa Baik, Prof. iNews TV. Besok ini betulkah Muhammadiyah menganggap besok adalah 1 Syawal 1444 Hijriah dan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri? Seperti apa penjelasannya, Prof? Muhammadiyah jauh sebelumnya melalui metode hisab wujudul hilal yang dipedomani memang telah memastikan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah itu jatuh pada hari Jumat, besok hari tanggal 21 April 2023. Jadi hari Jumat 21 April 2023. Nah, keputusan ini sebagaimana juga keputusan-keputusan yang selalu kami ambil tentu didasarkan pada dasar Al-Quran dan hadis Nabi yang kuat sekaligus didukung oleh ilmu pengetahuan, ilmu falak, ilmu astronomi, dan hal-hal yang menjadi unsur dari pengambilan keputusan metode itu, maka tidak ada keraguan dan insya Allah dengan izin Allah bahwa warga Muhammadiyah dan juga sebenarnya banyak warga Muslim lainnya akan menyelenggarakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah pada besok hari di berbagai tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Oke, kemudian Prof, bagaimana memaknai perbedaan begitu ya? Kita tahu Muhammadiyah memiliki metode dan dasar untuk menentukan kapan Idul Fitri, kemudian juga mungkin ada lembaga yang lain juga memiliki dasar yang juga kuat untuk menentukan Idul Fitri. Bagaimana kemudian kita memaknai perbedaan dalam penentuan 1 Syawal, Prof? Baik, dalam memaknai perbedaan dan kemungkinan besok ada perbedaan antara tanggal 21 dan 22, kita kedepankan 3 hal. Hal utama dan tidak boleh tereduksi oleh perbedaan, baik isu maupun juga hal-hal yang menyangkut kita kenapa berbeda, adalah makna puasa itu sendiri. Idul Fitri itu kan maknanya hari raya berbuka puasa. Ya. Pada hari raya berbuka puasa itu di 1 Syawal kita harus berbuka selama 1 bulan lamanya. Setiap hari di bulan Ramadan kita berpuasa. Nah, puncaknya di 1 Syawal kita berbuka dan tidak boleh berpuasa bagi yang meyakininya. Nah, 1 bulan penuh kita berpuasa itu apa sih maknanya dan tujuan utamanya? Semua kaum muslim dalam keragaman madhab itu tidak ada perbedaan, yakni berpuasa itu untuk meraih ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka mesti di tengah perbedaan atau tidak, kedepankan makna bahwa tujuan kita berpuasa
adalah menjadi orang bertakwa yang lebih baik. Jangan sampai gara-gara kita berbeda, pemaknaan Idul Fitri dan puasa Ramadan menjadi luruh oleh perbedaan itu. Jadi tujuan utama kita itu yang harus diutamakan. Yang kedua, maknai perbedaan itu dengan sikap tasamuh, toleransi. Di kalangan kaum muslimin kan sudah sering dan sudah menjadi bagian dari keberagamaan yang bersifat ijtihad, yang bersifat ikhtilaf. Soal tata cara sholat dalam bagian-bagian tertentu berbeda, ada yang kunut, ada yang tidak. Dalam menentukan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, kami dengan metode hisab wujudul hilal, yang lain dengan ru'yah, termasuk imkanul ru'yah. Itu kan hal yang sudah menjadi kebiasaan berbeda. Artinya kita belum sampai pada titik temu. Kecuali nanti kalau kita sudah punya kalender global, kalender Islam internasional yang disepakati bersama sebagaimana hasil dari konferensi negara-negara Islam di Turki tahun 2016 untuk dilaksanakan, tapi belum ke sana. Maka jalan lain adalah saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mencaci, tidak saling menyalahkan. Apalagi kita bertengkar habis-habisan yang membuat nilai puasanya malah menjadi luruh, menjadi tereduksi. Yang ketiga, pelaksanaan yang berbeda, hari yang berbeda itu tentu hal yang sebenarnya praktis dan mudah. Artinya baik bagi pemerintah, bagi ormas, bagi warga masyarakat, perbedaan ini tidak menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi sulit dalam hidup, menjadi sulit dalam beridul fitri, menjadi sulit di dalam kegiatan sehari-hari. Tidak. Karena itu jangan kemudian perbedaan ini membuat kita makin merasa sulit dalam beragama. Bahkan agama itu sendiri mengajarkan, Allah mengajarkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah memberikan jalan buat kita agar mudah dalam beragama. Dan jangan dipersulit dan menyulitkan diri atau bersulit-sulit dalam beragama. Maka ya kami Muhammadiyah sudah bisa memastikan jauh sebelumnya, bahkan kita bisa puluhan tahun ke depan memastikan tanggal, sehingga semuanya menjadi mudah. Tetapi bagi yang meru'yah dan metode ru'yah tentu kita hargai juga, dan semuanya kita bikin praktis dan mudah. Toh dua-duanya juga beridul fitri. Oke, Prof, kemudian bagaimana dengan tadi Anda katakan soal toleransi, di mana perbedaan juga jangan sampai memecah belah kita sebagai umat muslim khususnya di Indonesia. Bagaimana dengan penolakan yang muncul, Prof, terhadap jemaah yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri besok misalnya? Ada beberapa wilayah kami mencatat ini juga tidak diizinkan meminjam lapangan untuk sholat Id, kemudian tidak diizinkan meminjam tempat untuk sholat Id. Ini seperti apa tanggapan Anda, Prof? Baik, penolakan pelaksanaan sholat Id yang dilaksanakan untuk hari Jumat itu terjadi sebenarnya kan di beberapa tempat saja. Ya. Itu karena dua hal menurut saya. Pertama, jika itu policy datang dari pemerintah daerah, tentu pemerintah daerah tersebut belum paham sepenuhnya tentang hak-hak beragama secara konstitusional. Jadi kita melaksanakan sholat Id itu kan berbeda dengan yang lain. Sebenarnya kita nisbahkan saja seperti orang atau muslim yang sholat dengan kunut dan tidak kunut. Ada yang membaca bismillah dengan terang-terangan zahar atau yang sir atau tidak terdengar. Maka dalam konteks ini sebenarnya itu hal yang ijtihad
hal yang bersifat ikhtilaf perbedaan itu tidak membuat kemudian menjadi persoalan politik, persoalan kebijakan. Nah ini, nah yang secara khusus tentu mudah-mudahan ke depan kita lebih arif lagi. Memang negara atau pemerintah itu mestinya tidak masuk pada arena perbedaan ini. Jadi tidak mengambil kebijakan itu soal agama, yang soal agama itu bersifat ikhtilaf dan ijtihad. Sebab ketika pemerintah mengambil keputusan yang dasarnya pada satu madhab atau satu metode, disitulah sebenarnya sumber yang akan membuat perbedaan atau bahkan membuat masalah bagi masyarakat atau juga bagi pemerintah di tingkat daerah. Tapi lebih dari itu, kalau toh itu masih dilakukan, saya yakin dengan pengalaman yang tadi disampaikan ada penolakan, pemerintah pusat kan sudah mulai menghimbau Menteri Agama dengan bijaksana bahwa berilah keleluasaan untuk yang berbeda termasuk fasilitas. Menko Polhukam juga Prof. Mahfud juga menyampaikan hal yang sama, maka ini mestinya menjadi acuan bagi pemerintah di daerah bahwa itu merupakan bagian dari hak konstitusi untuk berbeda. Yang penting jangan dibawa ke persoalan politik, bahwa yang tidak sama dengan keputusan pemerintah itu seakan-akan kontra dengan pemerintah. Baik. Kemudian juga sama bagi yang berbeda, seakan-akan kita berdiri di seberang pemerintah. Mudah-mudahan ke depan kita menemukan titik temu di dua hal. Satu, kalender global internasional yang bisa mempersatukan. Yang kedua, negara yang objektif konstitusional untuk tidak mengambil keputusan-keputusan soal agama dan keagamaan yang bersifat ikhtilaf dan ijtihad. Karena kalau bisa ke situ, maka kita akan masih ada sejumlah kesulitan. Nah, terakhir tentu kami harapkan juga bahwa karena sering berbeda, umat Islam, elit bangsa, pejabat negara makin dewasa, makin matang. Toh kita ini kan selalu menyuarakan dua hal. Satu, uhuwah, bahkan ada uhuwah Islam, uhuwah bangsa, uhuwah kemanusiaan. Yang kedua, kita menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa di saat seperti ini dua nilai itu tidak kita praktekkan dalam hidup, sehingga kita tidak lagi mengalami kesulitan. Baik. Bahkan saya dengan kerendahan hati mengajak bahwa kalau satu lokasi milik negara, milik pemerintah, yang memang itu bisa digunakan oleh semua golongan sebagai hak konstitusi dan tidak boleh dilarang. Satu hari dilaksanakan pada tanggal 21, hari berikutnya dilaksanakan pada tanggal 22, itu elok sekali. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, itulah ukhuwah, itulah pemerintahan yang adil, dan itulah bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, dan lebih jauh lagi, itulah praktek toleransi atau tasamuh di dunia nyata. Baik. Dan kalau seperti itu, kita akan gembira, kita akan bahagia, dan kita akan senang dalam beridul fitri dan merayakannya. Baik, semoga ini menjadi catatan penting ya, bahwa perbedaan tidak menjadikan kita pecah, namun menjunjung tinggi asas toleransi. Baik itu yang beridul fitri besok maupun yang beridul fitri pada hari Sabtu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri, Prof. Haidar Nasir bersama dengan warga Muhammadiyah yang akan merayakan Idul Fitri besok. Terima kasih, ya. Selamat sore, wassalamualaikum, sehat selalu kasih. Prof. Pemirsa, usai jeda breaking news penetapan Idul Fitri 1444 Hijriah masih akan kembali, tetaplah bersama kami.